everyone, perkenalkan nama aku Devi Bintangsari. Aku salah satu mahasiswa di Universitas Sibarasia. Kali ini aku mendapatkan tugas untuk membuat sebuah video pembelajaran. Tema pada kali ini yaitu pendapatan nasional. Kalian semua, kalau yang belum pernah mendengar atau belum memahami apa itu pendapatan nasional, yuk kita belajar bareng-bareng bareng aku. Kali ini aku akan ngajarin kalian bagaimana sih dan apa sih itu pendapatan nasional. Oke, let's go. Pokok-pokok pembahasan apa aja sih yang kita mau bahas hari ini? Oke, yang pertama adalah pengertian, kedua adalah pendapatan nominal dan real, kemudian perbedaan GDP dan GNP, prinsip perhitungan pendapatan nasional, metode perhitungan, serta yang terakhir yaitu kendala perhitungan nasional. Oke, pasti kita kayak berpikir, pendapatan nasional itu kendalanya apa aja sih? Gimana sih ngitungnya? Terus jenisnya apa aja sih? Oke, kalian semua pertanyaannya pasti kayak gitu kan? Aku bakalan ngejelasin satu-satu apa aja yang jadi masalah kalian itu supaya kalian tuh bisa jadi lebih paham, jadi kalian gak bertanya-tanya lagi gitu. Oke? Udah siap? Siap belum? Buat yang akuntansi, siapin mentalnya ya. Nih, kita mulai. Oke. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun. Jadi kalau pendapatannya masyarakat itu dihitung oleh negara itu selama 1 tahun ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang nanya berapa tahun sekali sih dihitung atau berapa bulan sekali sih dihitung pendapatan kayak gitu, itu dihitungnya 1 tahun sekali. Nah, kemudian apa aja yang dihitung dan pendapatan siapa yang dihitung? Tentu saja jawabannya adalah apa coba? Iya, benar banget. Masyarakat, pendapatan dari masyarakat kita sendiri dihitung. Dari pendapatan dari kecil hingga menengah sampai yang paling besar pun dihitung. Kayak gitu ya. Oke, pendapatan real dan nominal. Pendapatan real itu apa sih? Gimana sih cara membedakannya? Gimana sih cara ngingetnya? Kan kita sering tanya-tanya kayak gitu kan. Oke, pendapatan real itu adalah pendapatan dalam bentuk barang. Oke, itu ya. Jadi diingat-ingat dalam bentuk barang. Kemudian bedanya sama nominal itu adalah pendapatan yang penghasilannya dalam bentuk uang. Jadi kalau yang pendapatan real itu barang, kalau nominal itu uang ya teman-teman. Terus yang kedua yang membedakannya adalah pendapatan real itu lebih tepatnya adalah produksi barang jasa yang dinilai di harga tetap atau harga dasar. Sedangkan nominal itu, kalau pendapatan nominal adalah dinilai dengan dalam masa sekarang gitu ya teman-teman. Jadi enggak dari dasarnya. Jadi kalau seandainya dasarnya 500, sekarang jadi 1000, jadi 1000. Oke, perbedaan GDP dan GNP. Kita langsung cepet aja ya, biar kalian tuh gak merasa jenuh dan bisa lebih nangkepnya aja gitu, garis besar. GDP itu adalah Gross Domestic Product. Jadi ini mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan unit dalam 1 tahun ya. Tapi dalam lingkup batas wilayah. Jadi perbedaannya di sini nih. Kalau GNP kan Gross National Product. Jadi itu dalam lingkupnya beda, lingkupnya nasional atau dalam batas negara. Jadi itu ya perbedaannya. Buat kalian yang mau nginget-nginget kayak gitu, bisa digaris besar di bagian itu. Itu teman-teman cara nginget-ngingetnya. Buat kalian semua jangan merasa bingung ya, yang kalau nggak bisa, nggak paham, bisa tulis aja di kolom komentar. Oke. Sejauh ini kalian udah paham belum sih? Kalau belum, kita bisa lanjut aja sih sebenarnya. Oke, udah? Oke, next. Prinsip perhitungan pendapatan nasional. Prinsip perhitungannya itu ada 2 ya teman-teman. Ada final good atau nilai barang, kemudian ada nilai tambah. Kalau kita nilainya di nilai barang, nilai tambahnya jangan dihitung. Kalau kita nilai di nilai tambah, itu perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dan dari perusahaan lain kayak gitu. Jadi kalau nilainya di nilai barang atau jasa akhir, itu barang antaranya atau intermediate goods-nya
tidak diikutsertakan ya teman-teman. Itu yang jadi kunci banget sih. Gross national product akan memasukkan roti, tapi tidak memasukkan gandum, jadi dihitungnya beda-beda ya. Oke, next, kemudian metode perhitungan pendapatan. Metodenya itu ada banyak. Ini salah satunya metode pendekatan nilai produksi. Sebenarnya sama aja sih, metode apapun itu pasti intinya ditambah karena menambah daripada pendapatan. Ini rumusnya kalian bisa pelajarin sendiri, ini paling mudah banget menurut aku. Jadi kalian cuman menambahkan antara jenis barang dengan harga barang. Jadi ditambahnya dengan cara dikali dulu per unit. Kemudian baru ditambah di unit-unit yang lain. Jadi itu inisialnya bisa dilihat sendiri kan, mudah banget sih itu. Kalian harusnya bisa. Terus perhitungannya itu menggunakan metode ini itu untuk diproduksi yang bagian produksinya itu usaha yang dimiliki oleh BUMN dan UMKM aja. Jadi usaha lain pokoknya dalam setahun lah kayak gitu. Kemudian ini salah satu contoh soalnya ya teman-teman. Ini tinggal dikalikan aja terus ditambah deh. Seperti yang tadi. Kalian nggak bingung kan sampai sini? Jadi bisa dong, pasti. Oke. Ini salah satu contohnya kayak P1 ditambah Q1. P1-nya apa? Q1-nya apa? Kemudian ditambah deh sampai dengan P3 ditambah Q3. Totalnya adalah pendapatan dengan nilai produksi. Kayak gitu. Ini ada tabelnya ya teman-teman. Ini sih menurutku paling simpel kalau untuk perhitungan pendapatan nasional. Rumusnya juga sangat jelas banget ya teman-teman. Kayak gini. Oke. Kalian bisa pelajarin dulu sebelum aku pindah slide-nya. Jadi kalian bisa ulang-ulang videonya supaya kalian bisa paham. Oke? Udah? Oke, kita next ya. Kemudian metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan ini pada prinsipnya adalah sama, yaitu ditambah, tapi rumusnya beda. Rumusnya di sini ada pendapatan nasional sama dengan wage atau upah atau gaji, kemudian rent atau sewa, biaya sewa, dan lain-lain. Kemudian I itu interest ya. Interest itu bunga, kemudian P itu profit atau keuntungan. Tinggal ditambahkan aja nih teman-teman semuanya. Udah, simple banget kan rumusnya. Harusnya kalian bisa paham sih sampai sini. Kalian kalau nggak paham, kalian bisa ulang-ulang banget metode-metode seperti ini. Ini mudah banget kalau kalian inget-ingetnya sambil kalian tulis, kalian praktekin nih. Nanti bakalan aku kasih contoh soalnya juga kok. Jadi santai aja kayak gitu. Oke, kalian bisa lihat dan coba dalamin sendiri dulu sambil diingat-ingat. Oke, kalau udah, kita next. Contoh perhitungannya. Jika sebuah unit usaha atau produksi membutuhkan lokasi untuk kantor baru, kemudian mereka menyewa tanah dengan harga 70 juta, lalu dalam sebulan pendapatan upah para pekerja sebesar 400 juta, perusahaan memiliki bunga 50 juta, sedangkan labanya 35 juta. Kita disuruh menghitung nih. Udah jelas banget ya, kita tinggal nambah semuanya. Hasilnya adalah 555 juta. Itu adalah pendapatan dari hasil usaha produksi. Gitu teman-teman. Itu menurutku yang paling mudah juga sih. Tinggal kita tambah aja semuanya sesuai dengan rumus yang diminta kayak gitu. Jadi jangan terbalik ya teman-teman. Kalau di atas keterangannya interest, jangan dikasih wage. Oke. Sambil mengingat-ingat kita lanjut. Kemudian metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan ini lebih rumit daripada yang tadi ya teman-teman, tapi akan terasa mudah kalau kita belajar bareng. Oke, Y itu sama dengan pendapatan nasional. Di sini ada inisial C. C itu ada konsumsi, I itu ada investasi, C itu adalah pengeluaran pemerintah. Kalau udah ada tiga itu, tinggal kita tambah aja. Kemudian yang sangat jangan sampai terbalik itu adalah X min N atau ekspor min impor. Gitu. Tambahnya itu aja sih. Kalau udah ada investasi atau kayak gitu, kalian tinggal ingat-ingat, oh ini metode pendekatan pengeluaran. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, bakalan aku kasih contoh kok.
nih contohnya, kita tahu data berikut jelas banget datanya, konsumsinya, impor pengeluaran pemerintah, tinggal kita masukin aja nih angkanya. Kita lihat dulu ya angkanya berapa, sambil ditulis aja sih di kertas biar kalian bisa lebih paham gitu. Angkanya jelas, jadi kita tinggal masukin ke rumus kayak gitu. Oke, gimana? Kalian udah paham kan? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pembahasannya adalah kita tinggal kasih masuk angka-angkanya ke rumusnya. Jadi ini bisa dilihat ya rumus-rumusnya. Kan yang tadi angkanya berapa dikasih huruf C itu konsumsi, I itu invest. Kemudian E, M, G. Nah, kita masukin aja nih. Jadi menurut aku ini juga mudah sih kalau kalian terbiasa untuk mengulang-ulang terus soalnya dan terbiasa untuk mempelajari banyak soal kayak gitu, ini menurutku masih mudah. Kalian bisa memahami ini sih. Kalau kalian memang pengen banget bisa kayak gitu, lebih sering latihan soal aja sih. Di sini tinggal menambah-nambahkan ya. Kemudian dikurangkan antara ekspor dikurangi dengan impor. Oke. Kemudian hasilnya adalah 75 miliar. Itu aja sih teman-teman. Oke, next kita di kendala dalam perhitungan pendapatan. Kendala itu pasti ada ya teman-teman. Semua hal itu pasti ada kendalanya, termasuk perhitungan pendapatan. Oke, kendala yang pertama itu pasti karena barang itu sudah terlanjur diproduksi, tapi tidak untuk diperdagangkan di perekonomian. Jadi mereka sudah memproduksi tapi tidak diperdagangkan, jadi tidak bisa masuk ke dalam perhitungan pendapatan. Kemudian black market itu jelas banget, kalian udah paham, pasti itu nggak akan masuk ke perhitungan pendapatan karena itu ilegal. Kemudian tidak menghitung tingkat kriminalitas dan kerusakan alam, itu pasti karena perusahaan kadang kebanyakan adalah lebih ke profit, tidak memperdulikan aktivitas ekonomi. Yang terakhir itu adalah sulit menghitung secara tepat terhadap kualitas barang. Karena memang ini pasti sih, iya nggak sih? Nah, udah kan? Kita udah dulu ya. Terus kalau kalian memang ada pertanyaan apa kayak gitu, langsung sampaikan aja di kolom komentar. Buat kalian semua yang kayak masih bingung-bingung, kalian bisa ajukan di kolom komentar. Dan terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you next time. Kita bakalan belajar lagi mengenai hal baru. Oke? Semangat belajar. Salam akuntansi.